wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Triwibusari. Saya CGP Angkatan 9 dari Kota Palembang. Dan asal sekolah saya SD Plus Indo Global Mandiri Palembang. Baik, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Miss Bayun Ulan dari MPD. Beliau mengajar mapel bahasa Inggris, salah satu guru juga di SD Plus Indo Global Mandiri Palembang. Baik, dalam kesempatan kali ini, dalam sesi ini saya akan memasuki sesi pra-observasi sebelum Miss Bayun memasuki kelas atau observasi. Baiklah, kita langsung ke Miss Bayun ya. Assalamualaikum Miss Bayun. Waalaikumsalam Miss Ati. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Baik Miss Bayun, hari ini pertemuan kita pertama ya. Jadi pertemuan kali ini kita memasuki sesi pra-observasi. Dan nanti akan masuk ke observasi atau supervisi dan akan dilanjutkan lagi ke tahap pasca observasi setelah supervisi. Adapun tujuan kita bertemu ini Miss Bayun pada sesi pra-observasi yaitu agar Miss Bayun mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk observasi atau supervisi nanti waktu yang kita tentukan. Baiklah Miss Bayun, sebelum memasuki tahap selanjutnya atau observasi, dalam sesi ini saya memiliki beberapa pertanyaan Miss Bayun. Kita langsung ya. Baik, yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Miss Bayun besok mau observasi atau saya supervisi, apa tujuan pembelajaran yang ingin Miss Bayun capai? Baik, Miss. Untuk observasi nanti saya akan mengajarkan bagian-bagian tubuh atau part of body. Jadi tujuannya itu adalah siswa mampu mengetahui nama-nama bagian tubuh dalam tubuh mereka dalam bahasa Inggris, seperti misalnya hands, head, nose, mouth gitu. Jadi mereka tuh mampu mengetahui nama-nama bagian tubuh mereka dalam bahasa Inggris. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya Miss Bayun, bagaimana Miss Bayun mengembangkan capaian tujuan pembelajaran baik dari segi pengetahuan dan keterampilannya? Kalau boleh tahu, boleh diceritakan Miss Bayun? Oh iya. Jadi kalau dari segi pengetahuannya ya, saya berharap siswa itu mampu mengetahui nama-nama bagian-bagian tubuh dari mereka. Itu dapat dari segi pengetahuannya. Kemudian kalau dari keterampilannya, karena ini bahasa Inggris, berarti keterampilan itu kita ada speaking dan writing. Jadi mereka itu mampu menunjukkan bagian-bagian tubuh mereka dan menyebutkan dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian mereka juga mampu menuliskan nama-nama bagian tubuh itu dalam bahasa Inggris dengan pengejaan dengan cara tulis yang benar, yang baik dan tepat gitu, cara penulisannya. Jadi anak itu nanti mampu ya. Endingnya keterampilan dia itu jadi dia bisa menyebutin organ tubuhnya dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Betul. Kadang anak-anak itu bisa menyebutkan bahasa Inggris tapi belum tentu benar ya ucapannya. Iya, baik. Itu tadi pengetahuan dan keterampilan yang ingin Miss Bayun capai. Yang berikutnya, bagaimana Miss Bayun menerapkan di kelas nanti? Memakai menggunakan strategi apa, model pembelajaran ataupun metodenya, boleh nggak diceritakan? Kalau pendekatannya sepertinya saya akan menggunakan scientific. Kalau model sepertinya inquiry learning. Nah, kalau metode itu saya suka diskusi, jadi bakal menggunakan cooperative learning. Jadi Miss Bayun metodenya bakalan cooperative learning. Jadi di situ ada kolaborasi antar siswa. Oke, baiklah. Itu yang akan Miss Bayun terapkan besok. Ke selanjutnya, kan tadi ada metode, ada strategi dan model. Pasti ada media yang Miss Bayun untuk menunjang dari 3 hal penting tadi ya. Kira-kira untuk penerapan model, metode dan strategi itu media ajar apa yang ingin Miss Bayun
pakai besok. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan ada 4 skill Miss ya, ada speaking, reading, listening, sama writing. Nah, jadi kita tuh emang tidak bisa lepas dari video-video atau audio. Jadi makanya saya harus menggunakan media video ya, karena saya nanti mau ambil audionya dari native speaker itu. Karena terkadang kan pengucapan kita itu bisa jadi agak berbeda ya sama native speakernya langsung. Jadi ketika kita memutarkan video mungkin dari YouTube itu mereka bisa mengikuti secara benar dan tepat ya pengucapan yang benar dari native speakernya yang bisa diikuti oleh siswanya. Jadi saya akan menggunakan YouTube, video sama LKPD yang bisa untuk evaluasinya ya. Jadi evaluasi kelompoknya Miss Bayun menggunakan LKPD. Ya, betul. Untuk evaluasi perorangannya Miss Bayun menggunakan apa? Latihan biasa kah atau ada lembar tertentu? Kita nanti bakal menggunakan buku. Jadi ya latihan yang ada di buku itu. Buku cetak ya. Jadi semua siswa ada ya. Iya, betul. Oke. Jadi media itu yang akan Miss terapkan nanti ketika observasi ya. Kira-kira kapan Miss Bayu akan melaksanakan observasi pembelajaran itu yang Miss Bayu bisa? Kayaknya di kelas 6A Miss, hari Selasa kalau itu di jam pertama dan kedua. Oh, jadi 2 JP ya Miss Bayun ya, bahasa Inggris. Kalau boleh tahu Miss Bayun, bahasa Inggris itu dalam 1 minggu itu berapa JP? 1 minggu itu hanya 2 JP aja. Iya, 2 JP ya, itu untuk kelas 6 ya? Iya. Oke. Itu sudah mencangkup yang Miss Bayun ungkapan tadi 4 ya? Iya. Apa yang pertama? Speaking, reading, ya, listening sama writing. Oke. Baik Miss Bayun. Ini kan kita sudah melakukan percakapan praobservasi ya. Dari percakapan praobservasi ini apa gambaran yang Miss Bayun dapatkan? Saya mendapatkan bayangan kira-kira ini nih metode dan model-model yang tepat ya, karena yang akan saya gunakan nantinya, kemudian video apa saja yang akan saya putarkan nanti, kemudian lembar-lembar kerja apa saja ya yang akan saya berikan ke siswa nanti. Jadi dari observasi ini saya mendapatkan bayangan-bayangan itu ya untuk mempersiapkan diri untuk observasi nantinya. Iya, jadi Miss Bayun akan tampil lebih prima ya di depan anak-anak. Aku bahasa Inggrisnya itu performa ya. Iya. Jadi lebih sempurna lagi. Nah, dari semua ini, proses ini, adakah yang mau Miss Bayun tanyakan? Apakah sudah cukup atau ada yang masih ingin ditanyakan untuk observasi besok? Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi kita hari ini kan hari Senin ya. Jadi besok kita melakukan observasi ya Miss Bayun ya. Setelah observasi ada tahapan pasca observasi yang akan kita lalui. Oke. Baiklah Miss Bayun, terima kasih atas waktunya, kesempatannya hari ini. Semoga Miss Bayun sukses besoknya, berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih banyak Miss Bayun ya. Baiklah teman-teman guru hebat CGP Angkatan 9, sekian sesi pra-observasi dari saya Atika Triwindusari, SPD MPD dari SD Plus Indo Global Mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, I'm very happy to meet you too. Okay, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, let me check the attendance list first. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ryan, 1 orang aja.
Ya, oke, sudah ya. Berarti sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua berarti kita sudah siap untuk belajar. Namun sebelum kita belajar, coba Miss Bayu mau tanya dulu. Di sini cita-citanya mau jadi apa ya? Profesor. Profesor dokter. Kayak profesor dokter. Kira-kira kalau mau jadi profesor dokter itu orang mau jadi profesor dan orang mau jadi dokter itu belajar apa enggak? Belajar. Berarti kalau kalian nggak belajar bisa nggak jadi dokter? Iya, nggak bisa jadi dokter karena nggak ada ilmunya. Berarti kalian harus belajar dan terus belajar ya, supaya kalian itu bisa mencapai cita-cita kalian seperti jadi dokter. Oke, nah kalau kalian sudah yakin mau belajar dan mau rajin untuk belajar, masih ingat ya pembelajaran yang lalu kita belajar tentang tumbuhan ya, tentang tumbuhan. Nah, kalau tentang tumbuhan berarti hari ini kita masuk ke materi baru. Materi baru ini adalah tentang bagian-bagian tubuh ya, tentang bagian-bagian tubuh. Jadi tujuannya adalah kalian bisa mengenali bagian-bagian tubuh apa saja yang ada di tubuh kita. Seperti apa itu tangan, bahasa Inggrisnya apa ya, mata bahasa Inggrisnya apa. Jadi kita bisa mengenal bagian-bagian tubuh yang ada di tubuh kita. Baiklah, let's watch the video together. So everybody have fun with the video. Alright, it's still loading. Alright, see. Body. This is my body. This is my body. Huh? Let's listen and move your body. Are you ready? Whoa. Okay, I'm ready. Touch your head. How? Grab your hair. Hair. Touch your ears. Ears. Touch your eyes. Touch your nose. Open your mouth. Open more. Click your teeth. Stick out your tongue. Bend your neck. Shake your shoulders. Shoulders. Touch your stomach. Stomach. Okay, great. Yeah. Wiggle your hips. Shake your arms. Shake your hands. Shake your legs. Touch your feet. Perfect. It's all over. Review. Head. Hair. Ears. Eyes. Nose. Mouth. Teeth. Neck. Shoulders. Stomach. Hips. Arms. Hands. Okay, everybody, so that's all about the
video about part of body. Now let's repeat ya, repeat after the video. Jadi setelah audionya bilang, kalian harus ngikutin ya, ngikutin ucapannya. Oke, let's repeat the audio. Head. Head. Hair. Hair. Ears. Ears. Eyes. Eyes. Nose. Nose. Mouth. Mouth. Teeth. Teeth. Tongue. Tongue. Neck. Neck. Shoulders. Shoulders. Stomach. Stomach. Hips. Hips. Arms. Arms. Hands. Hands. Legs. Legs. Feet. Feet. Alright. Yeah. So everybody, now sekarang apa yang Miss Bayun bilang, ucapkan, you need to touch it. Kalian harus menyentuhnya ya. Just for example, touch your head. Berarti sentuh kepala kalian, okay? So everybody, yeah, let's play the game. Yeah, everyone ya, touch your head, touch your eyes, touch your nose, touch your mouth, touch your ears, touch your hands. Oke, sekarang kalian kan sudah duduk berkelompok ya, berkelompok sama teman masing-masing yang sudah Miss Bayun bagikan ya, yang sudah Miss Bayun bagikan nama-nama kelompoknya minggu lalu. Sudah ya, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Sekarang kita bermain gamenya bersama kelompok masing-masing dulu. Sentuh yang bagian tubuh yang ada di sama teman kalian, ada samping kalian ya. Misalnya touch your head, nggak nyentuh ini ya. Iya, sama sebenarnya boleh, sama teman yang cowok sama cowok boleh ya. Kalau ini nggak bisa ya? Nggak bisa, oke. Kalau nggak bisa sendiri, kalau nggak punya teman yang ininya, tunjuk aja kayak gini dari jauh, tunjuk kayak gini, hidung ya. Contohnya coba, touch your friend's head, touch your friend's ears, oke, touch your friend's nose. Oke, dari jauh bisa ya. Nunjuk sendiri juga boleh, mana touch your friend's nose, oke? Touch your friend's eyes. Touch your friend's hands. Oh, berjabat tangan ya. Touch your friend's nose. Touch your friend's face. Touch your friend's ears. Oke ya, sudah selesai ya. Thank you. Nah, sekarang kalau kalian sudah bermain game mengetahui ya bagian-bagian tubuh kalian dan juga teman kalian, sekarang kalian akan mengerjakan worksheet ya dari Miss Bayun, di mana kalian ini harus mengerjakannya secara berkelompok ya. Miss Bayun ulangin, ini grup pertama, grup kedua, grup ketiga, dan grup keempat. Jadi what do you need to do is kalian harus melingkarin circle ya. Kalian harus melingkarin gambar yang tepat. Just for example ya, this is the picture. Ini gambar pertama, ini kira-kira apa? Kepala. Bahasa Inggrisnya head yang pertama atau head yang kedua. Jadi your answer, you need to circle your answer. Kalian harus melingkarin jawaban kalian. Jangan lupa ini tugas kelompok, bukan pribadi. Jadi harus mengerjakannya berkelompok ya. Grup 1 lingkarin ya jawaban yang benar. Ya, jangan ditulis nama ininya, ditulis nama kelompoknya aja. Ditulis nama kelompoknya grup 1, oke? Ini grup 2, ya. Ini grup 3, lingkarin jawaban yang benar ya. Dan ini grup 4. Ya, kerjasama ya, kerjasama. Santai aja, kerjasama ya, kerjasama sama temannya. Kerjasama ya. Ya. Ya.
This one? Oh, satu ya. Cuma nama grup aja, oke. Oke, ini sudah. Are you sure? Sudah yakin semuanya? Ini please double check lagi, double check. Yeah, maybe. Nah, ini ngapain? Lagi main. Kenapa nggak bantuin temennya? Soalnya bosan, Miss. Oh gitu, ya nggak apa-apa, nggak boleh ya. Harus bantuin temennya biar ngerti, biar paham sama materinya. Ini disimpan dulu ya, harus fokus. Fokus dulu ya sama belajar ya. Jangan dulu ngerjain yang lain. Fokus belajar dulu ya. Bantuin temennya ya. Ya, simpan dulu kita. Okay, yeah, so everybody, have you finished? Yes. Okay, now let's perform ya, our presentation. Sekarang kita presentasi. Miss tunjuk aja ya, presentasi itu dari grup pertama. Oke, grup pertama silakan maju. Silakan presentasikan, itu gambar pertama, itu gambar apa? Ini gambar Kasih tahu ke temannya. head. Tulisan yang benar adalah yang ini, Yang pertama apa yang kedua? yang pertama. Oke, gimana teman-teman yang lain, kelompok yang lain? Setuju? Setuju. Apakah semuanya di tulisannya itu gambar yang tulisan yang pertama semua yang di atas? Ya. Nah, berarti itu adalah gambar head. Head bahasa Indonesianya? Oke. Semuanya give applause tepuk tangan untuk grup 1 dong ya. Oke, thank you ya. Oke, good job ya. Oke, jadi grup 1 dengan percaya diri mempresentasikan ya hasil dari kerjanya dan jawabannya adalah benar. Oke, jawabannya adalah benar. Tulisan yang benar adalah tulisan yang pertama, head. Oke, bukan tulisan yang kedua. Nah, selanjutnya adalah kalau kalian sudah mengerjakan worksheet ini dan Miss Boyin akan ambil dulu ya. Miss Boyin akan ambil dulu, coba sebelumnya. Miss Boyin ambil dulu. Oke. Oke, Miss Bayun lihat chat. Ini benar semua ya. Jadi seluruh kelompok ini mampu menjawab pertanyaan ini dengan benar. Tepuk tangan lagi dong. Oke ya. Nah, artinya kalau kalian sudah mampu mengerjakan latihan ini, berarti kalian apakah masih ingat pelajaran kita hari ini? Kita belajar apa aja hari ini? Bagian tubuh. Apa saja yang kalian ingat tentang bagian tubuhnya? Oke. Ears, apa lagi? Oke, terus shoulders. Apa lagi? Oke, legs. Oke, feet. Hands. Mouth. Oh, hati-hati. Oke, ya. Ya, berarti artinya kalian sudah mampu memahami pembelajaran hari ini. Berarti tujuan kita hari ini sudah bisa tercapai ya. Artinya kalian mengetahui apa-apa saja bagian tubuh yang ada di tubuh kita. Juga kalian bisa mengetahui juga bagian-bagian tubuh yang ada di teman kita ya. Berarti hari ini tujuan kita tercapai ya. Kalian sudah mengetahui nama-nama bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Sekarang Miss Bay mau tanya nih. Tadi kan kita sudah main game pegang menyentuh teman kalian, terus juga eyes, terus juga kalian tadi sudah belajar juga worksheet melingkarin itu. Bagaimana perasaan kalian? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian memiliki kesulitan? Oh Miss, aku nggak ngerti nih Miss. Cara bacanya gimana Miss yang bagian ini? Oke, udah tahu semua cara bacanya? Oke, ada nggak kesulitan apa gitu? Enggak juga. Berarti hari ini bisa ya dipahami ya materinya ya? Oke, bisa. Nah, sekarang silakan keluarkan buku tulisnya dan lalu buka halaman 4 ya. Halaman 4 silakan kerjakan dulu. Halaman 4 silakan kerjakan hanya 5 soal. Ya, hanya 5 soal. Miss Boyin kasih waktu ya. Cepat ya, hanya 5 soal. Halaman 4. Oke, yang sudah selesai nanti dikumpulkan ke sini ya. Yang sudah selesai nanti langsung kumpul ke sini ya. Have you finished?
keluarkan dari grupnya aja ya. Ya, kumpulin buku temannya. Sini. Ya. Sini. Thank you. Grup 3 sama grup ini berdua ya. Oke, thank you. Silakan duduk dulu ya. Oke, good job. Good job. Okay, great. Good job. Oke, so everybody, Miss Bayu sudah ngecek worksheet yang kalian kerjakan di grup kalian tadi. Itu sudah benar semua. Artinya seluruh grup sudah mengetahui bagian-bagian tubuhnya. Dan juga Miss Bayu sudah ngecek ya latihan kalian yang kalian kerjakan pribadi sendiri-sendiri tadi. Dan seluruhnya juga sudah paham tentang 5 soal yang Miss Bayu berikan di buku itu ya. Artinya kalian sudah benar-benar mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengetahui bagian-bagian tubuh yang ada di tubuh kita. Karena kalian sudah mampu menyebutkan itu dan mampu mengerjakan seluruh soal dengan benar ya. Oke, semuanya kalau kalian sudah benar semua ya, sudah benar semua menjawab worksheet dan latihannya. Sekarang untuk minggu depan silakan kalian membaca halaman 10 karena halaman 10 itu kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Kalau hari ini pembelajarannya itu tentang bagian-bagian tubuh, part of body. Kalau minggu depan di halaman 10 kita akan belajar the functions of our body. Fungsi dari bagian tubuh kita seperti mata untuk melihat, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk di rumah belajar halaman 10 untuk materi selanjutnya, untuk materi minggu depan. Paham ya? Oke, jadi sebelum kita menutup kelas ini, seperti di awal tadi, kita harus tepuk semangat lagi. Coba semuanya yang semangat ya, tepuk semangat. Oke, good job. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan dan kita akan menutup kelas ini dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. So everybody, thank you very much for today and see you in the next meeting. Goodbye everyone. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Miss Atika Triwindusari dalam kegiatan pasca observasi. Saya adalah guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang. Dalam kegiatan pasca observasi ini, saya masih ditemani oleh teman saya, Miss Bayu Wulandari MPD. Beliau mengajar mapel bahasa Inggris pada kelas 6 di SD Plus Indo Global Mandiri. Dari sesi ini, saya akan mengobservasi beliau setelah observasi sebelumnya. Baiklah, apa kabar Miss Bayun? Alhamdulillah luar biasa sehat Miss Ati. Gimana perasaannya setelah observasi tadi? Alhamdulillah sangat menyenangkan dan sangat bahagia, sangat lega juga karena sudah melakukan proses pembelajaran. Oke. Baiklah Miss Bayun, kita sudah memasuki tahap pasca observasi ya pada sesi ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Miss Bayun. Tujuan dari sebelum memasuki pertanyaan, saya akan menyebutkan tujuan dari observasi ini adalah untuk mengevaluasi ya sejauh mana proses kegiatan observasinya Miss atau supervisinya itu berjalan yang sudah dilakukan tadi. Baik Miss Bayu, kita masuk ke pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Miss Bayu setelah observasi berlangsung atau observasinya berlangsung tadi? Melihat anak-anak yang sangat antusias selama proses pembelajaran, saya sangat bahagia dan karena itu sangat menyenangkan bagi saya ya. Jadi perasaan saya itu sangat lega dan bahagia setelah melalui proses pembelajaran observasi tadi. Jadi kegiatan di kelas tadi saya juga melihat ya sangat interaktif, sangat hidup, adanya kolaborasi antara Miss Bayun sama anak-anak
anak-anak sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai ya. Ya, Miss. Baik, pertanyaan yang kedua, bisa nggak Miss Bayu ceritakan gimana kegiatan pembelajaran tadi, tahapan-tahapan apa yang Miss Bayu capai? Oke, karena tujuannya itu dalam proses pembelajaran tadi adalah untuk mengetahui ya bagian-bagian tubuh dari manusia, maka saya tadi itu memutarkan video dari YouTube tentang bagian tubuh manusia, part of body. Kemudian setelah itu mereka kan bisa mendengar tuh bagian listeningnya, mereka bisa mendengar cara pengucapan yang benar dari bagian tubuh. Lalu mereka menirukan, ya, mereka menirukan audio yang didengarkan dari YouTube itu. Setelah itu mereka tadi juga bermain game dengan cara mereka menunjuk yang saya bilang. Misalnya saya bilang touch your nose, menyentuh hidung, lalu mereka menyentuh hidung. Kemudian mereka juga bermain bersama grup mereka tadi, bersama teman sejawat mereka. Mereka menyentuh bagian telinga temannya gitu ya. Lalu mereka mengerjakan worksheet bareng dalam kelompok mereka. Kemudian kami tadi juga mengerjakan latihan di buku secara pribadi. Setelah itu kami mengevaluasi proses pembelajaran kami. Jadi kalau saya lihat ada kurang lebih 5-6 tahapan pembelajaran ya, Miss Bayu. Itu gimana? Apakah sudah berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Miss Bayu utarakan dari pas ketika awal pembelajaran? Gimana? Apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan? Kalau saya lihat dari proses pembelajaran tadi, dari worksheet yang mereka kerjakan, dari latihan pribadi, kemudian dari proses cara mereka merespon itu, saya rasa berhasil ya. Jadi Miss Bayu itu menilai dari respon, responnya, terus dari hasil evaluasi juga. Oke, dari dua komponen itu ya. Tadi kan udah juga Miss Bayu ceritakan tahapan. Kan pasti suatu proses tuh ada tantangan dan kendala. Bisa nggak Miss Bayu ceritakan ada kendala-kendala dalam proses pembelajaran tadi? Iya. Kendalanya itu tadi ada satu siswa yang pada saat mengerjakan worksheet bersama-sama dengan kelompoknya, dia malah main ini Misati, malah apa tuh menempelkan stiker kayak gitu. Ya, jadi mereka satu siswa ini nggak fokus sama grupnya. Namun tadi sudah saya tegur karena dia harus mengikuti grupnya yang harus berdiskusi bareng dan juga harus fokus kepada pembelajaran. Baik, ada satu kendala ya yang ditemukan ternyata di proses pembelajaran. Hal apa yang Miss Bayu gunakan untuk mengatasi siswa itu? Kembali ke kesepakatan kelas kah atau ada yang lain, Miss Bayu? Kalau menurut saya masih, karena saya berfokusnya itu kepada siswa atau student center ya, student center learning, maka yang harus saya perbaiki itu adalah metode saya atau mode-mode pembelajaran yang akan saya gunakan ya dalam pembelajaran, di mana saya mungkin akan mencoba beberapa model pembelajaran yang lain, yang dimana model pembelajaran itu juga harus tetap berfokus kepada siswa. Ya, sehingga siswa itu semakin tertarik untuk belajar dan lebih fokus lagi, tidak terjadi lagi kendala yang seperti hari ini. Oke, baik. Cukup bagus ya solusi yang Miss Bayu untuk mengatasi trouble sedikit di kelas tadi. Nah, ke pertanyaan selanjutnya Miss Bayu. Tadi kan sudah ada kendala, sudah Miss Bayu beri solusi. Untuk rencana selanjutnya apa yang Miss Bayu ingin lakukan untuk pembelajaran selanjutnya biar berkembang, biar mencapai tujuan? Setiap pembelajaran itu mencapai setiap tujuan, Miss Bayu. Rencana yang mau saya aplikasikan ini ya. Waktunya. Modelnya, strateginya, Miss Bayu. Jadi evaluasi saya dari proses pembelajaran hari ini, saya akan menggunakan mode-mode yang lain yang dimana akan saya terapkan secepatnya. Jadi ketika pertemuan selanjutnya langsung saya terapkan. Untuk mengatasi kendala hari ini ya. Oke, untuk mengatasi kendala hari ini. Nah, untuk model pembelajaran selanjutnya mungkin Miss Bayu utarakan tadi bakalan ada model-model yang terus terbaru betul. Menyesuaikan materi pembelajarannya. Mungkin Miss Bayu juga bisa menerapkan budaya positif di dalamnya,
jika ada kendala-kendala juga bisa dikembalikan lagi terhadap kesepakatan kelas. Jadi mungkin evaluasi kedepannya ya Miss Bayun. Baiklah Miss Bayun, kayaknya sudah cukup ya percakapan kita pasca observasi. Saya nilai cukup berhasil Miss Bayun, malahan sangat berhasil. Pos dari pra, observasi dan pasca observasi semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya Miss Bayun selalu sukses dan pembelajarannya selalu berhasil. Baik, terima kasih Miss Bayun. Sama-sama Miss Ati. Baiklah teman-teman, CGP hebat. Cukup sekian wawancara saya kepada Miss Bayun, mapel bahasa Inggris pada pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.